Baik, kita kali ini akan melanjutkan pembelajaran kita tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan suatu kegiatan pencatatan transaksi keuangan kepada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu berisikan aset atau harta, sedangkan sisi kanan itu berisikan liabilitas atau utang dan modal atau ekuitas. Di mana sisi kiri dan sisi kanannya harus selalu sama. Itu yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Konsep persamaan dasar akuntansi itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, harta sama dengan utang. Harta sama dengan utang atau aset sama dengan liabilitas. Yang kedua, harta sama dengan modal atau aset sama dengan modal. Sehingga persamaan keduanya digabung menjadi satu persamaan, maka akan timbullah konsep persamaan dasar akuntansi dengan rumus harta sama dengan utang tambah modal. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh berikut ini. Harta sama dengan modal, contohnya pemilik menyetor uang tunai sebagai modal sebesar 10 juta rupiah. Maka hal ini kalau kita gambarkan dalam persamaan dasar akuntansi, di posisi kiri dia atau aset, kasnya akan bertambah sebesar 10 juta. Dari mana kas itu? Itu adalah dari hasil uang tunai dari pemilik itu sendiri. Dengan sendirinya karena perusahaan itu sudah mulai dibentuk, maka di posisi kanan akan menimbulkan modal. Contohnya Jack itu kita katakanlah sebagai pemiliknya, maka dia akan muncul namanya modal Jack dengan jumlah yang sama sebesar 10 juta rupiah. Itulah harta sama dengan modal. Nah, biasanya perusahaan itu akan selalu berkembang. Tentu dengan hanya mengandalkan uang sendiri, tidak mungkin melakukan perluasan atau untuk memperbesar perusahaannya. Maka biasanya perusahaan itu akan meminjam dari bank. Maka untuk menggambarkan posisi tersebut, kita lihat dia di harta sama dengan utang tambah modal atau aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Contoh, untuk memperbesar usaha, pemilik melakukan peminjaman uang dari bank sebesar 20 juta. Apa pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi? Kita lihat. Posisi aset, yaitu kas, akan terjadi penambahan sebesar 20 juta. Kalau tadinya dia 10 juta, dengan peminjaman 20, maka asetnya berupa kas akan menjadi 30 juta. Sedangkan di posisi kanan, karena ini uang ini adalah dari hasil pinjaman bank, maka akan muncul namanya utang bank. Di posisi kanan, utang bank 20 juta, tadi modalnya 10 juta, jadi 20 juta yang merupakan utang bank, ditambah dengan 10 juta yang merupakan modal sendiri tadi, maka sama dengan 30 juta. Jadi kasnya 30 di sebelah kiri, utang tambah dengan ekuitasnya di sebelah kanan 30 juta. Itulah rumus persamaan dasar akuntansinya. Nah, persamaan dasar akuntansi itu merupakan perkiraan yang ada pada neraca. Jadi di sana tidak akan muncul adanya perkiraan pendapatan dan perkiraan beban atau akun pendapatan dan akun beban. Maka kalau kita lihat pada pelajaran sebelumnya, akun itu yang merupakan tempat mencatat transaksi untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada akun aset, liabilitas, modal,
pendapatan dan beban, yang nampak pada persamaan dasar akuntansi hanya akun harta, utang, dan modal. Sedangkan pendapatan dan beban dia akan langsung mempengaruhi ke modal. Kalau misalnya diterima pendapatan, dia akan langsung menambah kas dan menambah kepada pendapat ke modal dan kas. Kalau dia misalnya membayar biaya, maka akan mengurangi kas dan akan mengurangi modal. Jadi tidak nampak di sana adanya akun pendapatan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari akun-akun yang ada pada perusahaan jasa. Ini akun harta, itu bisa dibagi-bagi lagi. Ada yang sebenarnya harta lancar, kemudian ada investasi jangka panjang, kemudian ada harta tetap yang tidak berwujud, dan harta yang tidak berwujud dan tidak berwujud. Sedangkan utang itu ada utang jangka pendek dan ada utang jangka panjang. Ini jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, dengan memahami tentang akun-akun yang ada pada persamaan dasar akuntansi, maka akan kita lihat konsep-konsep berikut ini yang akan melakukan perubahan terhadap harta dengan harta. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu akan selalu mempengaruhi posisi keuangan. Nah, yang mana dipengaruhi? Yang mempengaruhi perubahan harta dengan harta, pertama kalau dia ada transaksi pembelian harta secara tunai. Kalau ada penerimaan piutang usaha dan ada penjualan harta secara tunai. Kemudian yang transaksi berikutnya adalah adanya pembelian harta secara kredit, memperoleh pinjaman dari kreditur atau dari bank, dan membayar utang usaha. Itu yang selalu mempengaruhi harta dan harta lainnya. Kemudian ada investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Misalnya pemilik itu menambah uang kas kepada perusahaan, atau juga diperoleh pendapatan. Nah, berikut ini akan kita lihat contoh-contoh dalam pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Coba perhatikan rumus yang tadi. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan modal ditambah dengan kewajiban, itu posisi. Nah, mula-mula persamaan itu akan sederhana. Harta sama dengan modal. Nah, kita lihat contohnya pada tanggal 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Nah, posisi harta di sini akan bertambah berupa kas sebesar 150 juta. Kemudian di sisi kanan akan mempengaruhi modal, namanya modal Dewi dengan jumlah yang sama 150 juta. Tanggal berikutnya, perusahaan atau Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 35 juta yang digunakan untuk selama 1 tahun. Maka di sini akan kita lihat perubahannya apa. Nah, kalau dia dibayar 1 tahun, tentu kan akan muncul di sebelah kiri harta itu ada namanya sewa dibayar muka. Jadi bukan beban, tapi sewa dibayar muka. Nah, maka akan muncul sewa dibayar muka sebesar 35 juta. Tentu karena ini uang ini diambil dari kas, maka akan mengurangi jumlah kas sebesar 35 juta. Yang lainnya tidak berpengaruh. Jadi hanya menimbulkan sewa dibayar muka di sisi kiri atau di sisi harta, tetapi mengurangi jumlah kas sebesar 35 juta dengan jumlah yang sama. Nah, maka posisinya tetap sama, kasnya berkurang 35, maka tinggal 115 juta, kemudian ada muncul yang baru tadi sewa dibayar muka sebesar 35 juta, modal tetap 150 juta.
Yang berikut, perusahaan membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Nah, ini harus kita pahami, secara kredit itu bukan berarti diangsur ya. Secara kredit artinya adalah barangnya duluan, nanti akan dibayar kemudian. Nah, karena pembeliannya dilakukan secara kredit, yang pertama timbul di posisi harta adalah adanya peralatan. Ini kita catat isi peralatannya. Jadi peralatan akan bertambah 40 juta, sedangkan yang lainnya kas, tidak berpengaruh. Kenapa? Karena uang itu tidak dibayarkan langsung, tetapi akan menimbulkan utang usaha. Ini, yang akan dia di posisi kanan, akan menambah kepada utang usaha sebesar 40 juta. Maka kalau kita lihat sekarang saldo akhirnya, kas tetap 115 juta, harta 35 juta, peralatan 40 juta, sama dengan 40 juta utang usaha, dan modal tetap 150 juta. Nah, periode berikutnya, Dewi atau perusahaan membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta secara tunai. Tunai artinya langsung dibayar. Maka pertama kita lihat adalah akan ada penambahan namanya perlengkapan. Ya, perlengkapan di sisi kiri atau di sisi harta. Berapa tadi dibeli? Jumlahnya ada sebesar 12 juta. Maka dia posisi perlengkapan akan bertambah 12 juta. Karena ini secara tunai maka diambil uang dari kas. Maka dia kaskan berkurang. Maka tadinya kas 15. Karena diambil uang dari sana 12 juta, maka tinggal sebesar 103 juta. Perlengkapan 12 juta. Sewa di muka 35 juta. Peralatan 40 juta itu yang di sisi kiri. Sedangkan sisi kanan utang sebesar 40 juta ditambah dengan modal tadi 150 juta. Jadi jumlahnya tetap sama, 190, di sini juga 190. Nah, itulah yang merupakan cara pencatatan persamaan dasar akuntansi. Jadi setiap terjadi transaksi, baik itu di sisi kiri maupun di sisi kanan, jumlahnya akan tetap sama. Tidak akan pernah melakukan pencatatan yang tidak seimbang. Karena persamaan dasar akuntansi inilah merupakan neraca atau timbangan. Kalau neraca berasal dari bahasa Inggrisnya, itu adalah balance atau selalu seimbang. Artinya sama sisi kiri dan sisi kanan. Demikian tentang persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita akan memasuki pelajaran berikutnya di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.